Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat memastikan 14 kabupaten kota di Kalbar aman dari penyakit mulut dan kuku atau PMK maupun penyakit hewan menular lainnya. Suksesnya pengendalian wabah ini merupakan hasil dari sosialisasi, edukasi, dan vaksinasi secara masif. Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Provinsi Kalimantan Barat menyatakan 14 kabupaten dan kota di Kalbar aman dari penyakit mulut dan kuku maupun penyakit hewan menular lainnya. Kepala Disbunak Provinsi Kalbar, Heronimus Hero, pada Jumat 29 Desember mengatakan keberhasilan pengendalian wabah penyakit hewan menular ini disebabkan oleh upaya penguatan sosialisasi, edukasi, hingga vaksinasi secara masif. PMK sekarang kita relatif sudah terkendali ya, dan tidak ada kasus yang signifikan karena memang pengendaliannya secara terintegrasi semua, vaksinasi dapat digencarkan ya, seluruh kabupaten kota sudah melaksanakan vaksinasi secara masif dan sekarang kita sudah relatif aman. Berdasarkan data Disbunak Kalbar pada Mei 2022, dari 158.900 ekor sapi, 1.000 ekor diantaranya positif PMK. Keberadaannya tersebar di 53 desa di Kalimantan Barat. Namun, pada Desember 2022, 850 ekor dinyatakan sembuh. Sementara itu, hingga Desember 2023 tidak ditemukan kasus PMK baru. Tidak hanya PMK, penyakit hewan menular lainnya, diantaranya rabies, juga mendapat perhatian khusus dari Pemprov Kalbar. Pengendaliannya dilakukan secara kolaboratif dengan klinik hewan swasta, termasuk melalui pemberian vaksin anti rabies secara masif dan gratis. Pemirsa, paduan antara Goni dan Wastra Nusantara menciptakan sebuah tas etnik yang cantik karya pasangan suami istri di Solo. Mereka merintis bisnis fashion sejak 3 tahun lalu yang diklaim diminati konsumen dari berbagai kalangan usia. Wastra Nusantara tak cuma indah ketika dikenakan sebagai busana. Kain dengan motif tradisional yang unik juga tampak cantik saat dipadukan dengan goni menjadi tas bertema etnik. Dari tangan pasangan suami istri Francisca Nirmala dan Adi Budiarto, warga Mojosongo, Jebres, Solo, lahirlah aneka produk fashion bernuansa batik jumputan hingga tenun menjadi ransel, tas tangan, hingga dompet. Mereka merintis jenama Mamnih sejak 3 tahun lalu, dibantu 9 karyawan yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Ribuan produk bisa diproduksi setiap bulan. Pilihan untuk memadukan Wastra Nusantara ke dalam aksesori fashion bergaya modern didorong oleh keinginan melestarikan kain tradisional dengan menjangkau konsumen lebih luas.
mulai merambah ke saya mixkan dengan kain troso, kain batik seperti itu, karena yang identik Solo itu kan batiknya ada jumputan seperti itu, lurik kayak gitu. Tapi mulai ke sini karena saya juga suka sama kain-kain Nusantara, terus saya padu-padankan kain goni ini dengan kain-kain Nusantara seperti itu. Ternyata indah dan bisa diterima masyarakat. Produk fashion ini dijual mulai dari Rp15.000 hingga Rp500.000 lewat media sosial, jejaring, komunitas, dan pameran rutin di Solo Art Market. Produk Francisca makin dikenal. Pesanan pun datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pemirsa, kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pakan berprotein tinggi bagi ayam melalui budidaya maggot atau belatung. Budidaya maggot membuat kotoran ayam tidak berbau dan menghasilkan pakan yang berkualitas. Ternak ayam merupakan jenis usaha yang punya berbagai manfaat. Bahkan kotoran ayam pun bisa dimanfaatkan lewat budidaya maggot atau belatung. Integrasi ternak ayam dengan budidaya maggot ini dilakukan Aris Ahmadi, pemuda asal Kampung Neroktok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Maggot-maggot tersebut muncul dari kotoran ayam yang dicampur dengan bahan-bahan seperti buah pepaya busuk. Maggot kemudian dicuci bersih dan dicampur dengan pakan ayam. Pakan ayam yang telah dicampur maggot ini pun siap untuk dijadikan makanan yang berprotein tinggi bagi ternak ayam. Selain mengurai kotoran ayam sehingga kotoran ini tidak berbau gitu ya, tidak menjadi kerumunan lalat secara masif gitu ya, kita juga pengen menjadikan maggot ini menjadi makanan tambahan buat ayam sehingga protein ayam bisa lebih maksimal terpenuhi. Pertumbuhan ayam kampung yang mengonsumsi pakan campuran maggot ini terpantau cukup sehat. Harga jualnya bisa mencapai Rp35.000 hingga Rp45.000 per ekor. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam,
dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, air terjun Loto yang berlokasi di Desa Loli Tasiburi, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menjadi salah satu destinasi wisata pilihan untuk menghabiskan akhir pekan sambil menikmati keindahan alam. Wisata yang dibuka sejak tahun 2019 ini merupakan salah satu badan usaha milik desa atau BUMDes. Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menyimpan banyak objek wisata alam yang indah dan asri. Salah satunya air terjun Loto yang berada di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa Tengah. Untuk menempuh air terjun Loto,
diperlukan waktu 1 jam dari kota Palu dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kawasan wisata yang memiliki air terjun setinggi kurang lebih 12 meter ini mempunyai fasilitas lainnya seperti saung atau gazebo yang juga bisa digunakan untuk pertemuan atau sekedar bersantai. Air terjun Loto dikelola oleh badan usaha milik desa, BUMDes, dan seluruh pekerja di kawasan objek wisata ini merupakan warga desa Loli, Tasiburi. Wisata air terjun Loto menjadi kawasan wisata yang mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan sejak dibuka pada tahun 2019. Untuk masuk, Anda cukup membayar biaya parkir kendaraan serta tiket masuk senilai Rp2.000. Sama kemenakan, sama anak-anak pas libur tuh. Oh iya. Jadi orang suka. Satu di sini tempatnya bersih, baru airnya bersih, toh. Beda kalau di kolam renangan itu kan campur baru airnya kotor kayak gini, kayak alami, asli. Tahu dari mana Bu? Tempat ini tahu dari mana? Saya lihat-lihat postingan teman-teman di Facebook. Air normal ini cuma tanggal merah saja dengan akunnya itu. Itu sampai berapa tahun kira-kira? Ya, kalau memang banyak sampai 200, 150. Memang ada dana mau betul dikembangkan ya mungkin lebih bagus lagi. Apa yang perlu ditambah Pak di dalam kira-kira? Di dalam ini WC-nya ditambah dengan kolam renang. Anton menambahkan, yang masih menjadi kendala di kawasan wisata ini adalah ketika cuaca sedang buruk dan disertai hujan yang lebat. Biasanya pengunjung tidak akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Pemirsa, pindang pegagan merupakan salah satu menu daerah khas Kota Palembang, Sumatera Selatan yang berasal dari suku Pegagan. Menawarkan sensasi segar dari perpaduan rasa asam dan manis, menu yang satu ini cocok dijadikan untuk santapan siang hari Anda. Anda bingung mencari menu untuk makan siang? Nah, menu yang satu ini dapat Anda coba sebagai pilihan bersantap. Inilah pindang, salah satu menu kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan, yang memiliki banyak jenis sesuai daerah masing-masing. Dari banyaknya jenis pindang, pindang pegagan merupakan yang paling banyak diminati, dengan bahan utama ikan, terasi, dan campuran nanas. Tidak seperti jenis pindang lainnya, pindang pegagan juga tidak menggunakan kunyit, sehingga membuat kuah pindang pegagan berwarna merah. Soal rasa, pindang pegagan menawarkan sensasi segar dari perpaduan rasa asam dan manis yang didapat dari campuran ketiga bahan utama. Untuk ikan, kalau pindang pegagan ini khususnya di suku Pegagan itu kan ini biasanya memakai ikan tapa. Jadi kalau kita di sini kan ikan tapa agak susah ditemukan. Jadi biasa di Palembang ini memakai ikan patin, ikan gabus. Kayaknya ada terasinya, jadi terasinya itu lebih terasa, terus aroma terasinya itu harum terasinya itu khas banget. Terus ini kan asamnya ada dari nanasnya itu manis, asam manisnya itu pas, terus gurih. Bagi Anda yang berminat untuk mencicipi satu porsi pindang pegagan, dapat Anda beli dengan harga yang cukup terjangkau sekitar Rp20.000. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya
Nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang nggak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Desa Steung Temei yang berada di Siem Reap, Kamboja menyajikan wisata halal bagi wisatawan muslim dari seluruh dunia. Di lokasi ini wisatawan dengan mudah menemukan banyak restoran serta beragam produk halal. Provinsi Siem Reap, Kamboja tak hanya menyajikan Angkor Wat sebagai destinasi wisata. Tak banyak yang tahu kalau Siem Reap juga menyajikan wisata yang ramah bagi umat muslim. Lokasinya tak jauh dari pusat kota Siem Reap, Kamboja, yaitu desa bernama Stung Tumai. Selain menyediakan makanan halal, terdapat pula masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Stung Tumai berarti sungai baru. Di lokasi ini berdiri Masjid An-Naikmah yang sering digunakan komunitas muslim Siem Reap beribadah. Masjid yang dibangun tahun 1985 ini juga menjadi tempat dakwah dan memperdalam agama Islam. Di sepanjang jalan desa berjajar deretan restoran yang menyajikan makanan halal dengan bermacam variasi menu yang menggugah selera. Salah satunya adalah Cambodian Muslim Restaurant. Nasid Ismail yang merupakan pemilik restoran bercerita bahwa ia telah membuka usaha restoran halal tersebut sejak 20 tahun lalu. Hingga kini banyak wisatawan muslim khususnya dari negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura hingga Brunei Darussalam berkunjung, terlebih momen SEA Games 2023. Tempat ni besar sikit. Ada orang Islam lebih 400 keluarga. Ada satu masjid besar sini, nama Masjid An-Naikmah. Dalam kawasan Siem Reap ni, saya tak boleh lupa banyak orang foreigner dia datang sini. Siem Reap ni dia macam turis. Dia datang sini untuk cari makanan halal makan. Desa Stung Tumai cukup mudah dijangkau menggunakan transportasi seperti tuk-tuk yang banyak tersebar di Siem Reap. Selain itu, di kawasan ini juga tersedia sejumlah penginapan bagi wisatawan yang ingin bermalam. Pemirsa, Presiden Pakistan Arif Alvi dan Perdana Menteri Pakistan Anwar ul-Hakakar mengungkapkan selamat kepada para tentara dan ilmuwan yang berpartisipasi atas keberhasilan uji terbang rudal Fatah 2. Dengan sistem terbaru, rudal ini mampu menyerang target hingga 400 km.
Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.